Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Ibu Lia. Kali ini kita akan belajar bersama tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Masih ingatkah kalian anggota-anggota ASEAN? Ada yang ingat? Ya, betul sekali. 10 negara anggota ASEAN yaitu ada Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Singapura. Nah, setiap negara tentu saja memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda. Mengapa? Yang pertama, karena sumber daya alamnya yang berbeda. Kedua, iklimnya. Yang ketiga, letak negaranya. Dan yang terakhir adalah kondisi masyarakatnya. Anak-anak, sekarang mari kita cari tahu bersama potensi di setiap negara anggota ASEAN. Sudah siap ya? Kita mulai dari Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alamnya. Pertanian Indonesia menghasilkan rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, karet, dan tebu. Dari pertambangan, Indonesia memiliki minyak bumi, gas alam, emas, timah, dan tembaga. Indonesia juga mengekspor minyak bumi, gas bumi, tekstil, dan produk dari kayu. Keindahan alam Indonesia juga menjadi daya tarik wisatawan baik mancanegara maupun dalam negeri, sehingga pariwisata Indonesia juga merupakan sumber devisa negara. Sekarang kita lanjutkan ke negara kedua, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan sebuah negara yang terletak di Pulau Kalimantan. Pendapatan per kapita Brunei Darussalam merupakan salah satu pendapatan per kapita tertinggi. Tahukah kalian kenapa pendapatan per kapitanya termasuk tinggi? Ya, karena gas alam yang dihasilkan Brunei merupakan penghasil gas alam terbesar di Asia Tenggara. Dari pertambangan, Brunei Darussalam memiliki potensi dari minyak bumi dan gas alamnya. Dari pertanian, Brunei Darussalam menghasilkan kelapa, kelapa sawit, dan karet. Kita lanjutkan ke negara berikutnya. Filipina. Sebagian besar mata pencarian penduduk Filipina adalah di bidang pertanian. Pembangunan dan pengembangan pertanian di Filipina merupakan salah satu yang terbaik. Hasil pertanian yang diekspor oleh negara ini antara lain nanas, padi, kelapa, jagung, gula, buah-buahan, dan serat abaka atau serat Manila. Dari pertambangan, Filipina juga banyak menghasilkan hasil tambangnya, antara lain tembaga, emas, perak, biji besi, dan keramik. Sekarang kita lanjutkan ke negara yang berikutnya. Kamboja. Kamboja dialiri oleh Sungai Mekong. Nah, di aliran sungai ini merupakan daerah yang sangat subur, sehingga sangat cocok untuk pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang terbesar adalah padi dan karet. Lalu untuk pertambangannya, Kamboja menghasilkan gas alam, minyak bumi, dan batu permata, yaitu berupa batu safir dan batu rubi. Sekarang kita lanjutkan ke negara Laos. Negara ini juga dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Laos ini tidak memiliki wilayah pantai, tetapi dari pertaniannya, Laos juga memiliki penghasilan, antara lain dari kayu jati, kayu cendana, padi, jagung, kelapa. Untuk pertambangannya, Laos juga menghasilkan timah. Sekarang kita lanjut ke negara Malaysia. Kegiatan perekonomian yang utama di Malaysia ini ada pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan kimia ini diperdagangkan di dunia internasional loh. Lalu dari pertaniannya, Malaysia itu menghasilkan padi, karet, teh, dan kelapa sawit. Tak hanya itu, dari pertambangan, Malaysia juga menghasilkan minyak bumi,
gas alam, timah, emas, dan bauksit. Anak-anak siap ya untuk negara berikutnya? Negara yang selanjutnya yaitu Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar itu di pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar ya merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Tahukah kalian negara mana lagi yang menghasilkan padi terbesar di Asia Tenggara? Ya, ada Thailand. Indonesia juga termasuk di dalamnya. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Untuk pertambangannya ada tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Sekarang kita akan melihat ke negara tetangga kita, yaitu Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Singapura ini menjadi maju karena pelayaran internasionalnya. Letak Singapura yang sangat strategis ini mendukung adanya pelabuhan internasional atau pelabuhan transito. Nah, saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Sekarang kita lanjutkan ke negara yang berikutnya. Kira-kira negara mana ya yang belum? Iya, negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara karena padi merupakan hasil pertanian yang terbesar. Penghasilan utama Thailand ini ternyata dari sektor pariwisatanya. Lalu dari pertanian, selain beras, Thailand juga ada penghasilan yaitu berupa jagung, tebu, ubi-ubian, karet, cengkeh, kayu jati, hingga kayu besi. Lalu pertambangannya ada timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, timbal, dan wolfram. Kita akan beralih ke negara yang berikutnya. Negara ini cukup unik karena bentuknya seperti huruf S, ya, yaitu negara Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi pariwisata yang terkenal, misalnya Halong Bay. Lalu, bidang pendukung lainnya itu seperti usaha jasa di bidang perhotelan, kemudian restoran, transportasi, ini juga berkembang sangat pesat. Lalu dari bidang pertanian ada beras, karet, kedelai, kopi, dan teh. Pertambangannya ada minyak bumi dan batu bara. Sekarang kalian sudah mengerti bukan tentang potensi ekonomi negara anggota-anggota ASEAN? Nah, nanti silahkan di rumah anak-anak bisa mengulang kembali untuk menonton video ini lagi. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti tuliskan di kolom komentar ya. Oh ya, pesan ibu, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai di sini dulu pertemuan kita, lain kali kita akan belajar kembali. Sampai jumpa.